Siapa lagi? Medi Bu, Medi. Oh, 2 orang doang nih yang nggak masuk. Irhamnya Bu. Irhamnya kemana? Jadi fotografer Bu. Jadi fotografer di mana? Blok M Bu. Blok M Bu. Rajin sekali Irhamnya itu, tapi tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita mau belajar materi. Ada yang tahu materi apa? Teks berita. Oke, Ibu mau Baik Bu, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, Raffi tahu nggak apa arti faktual dan aktual? Faktual itu sesuai fakta Bu, dan aktual itu sesuai dengan kejadiannya. Ih, Raffi pintar banget. Oke, lanjut ke unsur-unsur berita. Nah, unsur berita yang pertama itu ada apa atau what. Apa atau what itu merupakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, di unsur apa ini dijelaskan bagaimana peristiwa apa yang sedang terjadi di berita itu. Kemudian yang kedua di mana atau where. Di mana atau di where ini lokasi atau tempat peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada kapan atau when, yaitu waktu peristiwa itu terjadi. Yang keempat siapa atau who, orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Nah, kemudian ada unsur mengapa atau why. Nah, di mengapa ini dijelaskan penyebab atau alasan peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir ada bagaimana atau how. Itu proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Nah, unsur-unsur ini dapat juga disebut sebagai adisimba. Struktur teks berita, ayo Anggun baca. Ada kepala berita yang merupakan bagian awal yang memuat banyak informasi penting. Awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Terus ada tubuh berita, yang dimana di dalamnya ada latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu, Bu. Ih, pintar Anggun. Yang terakhir, ayo Nuhal baca. Ekor berita, bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Nah, selanjutnya kita bahas kaidah kebahasan berita. Yang pertama bahasa baku. Nah, jadi di teks berita itu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Tidak boleh menggunakan kata tidak baku seperti lo, gue, enggak, itu tidak boleh. Nah, yang kedua ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini menerangkan bagaimana menerangkan perasaan atau tanggapan seperti kata mengkhawatirkan, menyedihkan. Yang ketiga konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menerangkan kata kerja waktu. Terus yang keempat konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini menjelaskan pernyataan yang sebelumnya biasanya dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang kelima kalimat langsung. Kalimat langsung ini biasanya didapatkan dari wawancara-wawancara korban atau orang-orang yang terkait. Nah, karena tadi kita sudah belajar teks berita, jadi sekarang kita belajar untuk menentukan struktur teks berita. Ibu bagi jadi 2 kelompok ya, di kelompok kiri dan kelompok kanan. Tentukan struktur teks beritanya. Baik, Bu. 2 menit ya. Iya, Bu. Kita sudah Ibu. Ya, silakan maju yang sudah untuk membacakan strukturnya. Ayo, kelompok. Udah, Bu. Perwakilan, iya perwakilan. Anggun katanya mau Bu. Kan kamu beda kelompok sama Anggun. Kelompok satu Anggun yang maju. Ayo Anggun maju ke depan. Ke kelas, Bu. Jadi Bu, yang paragraf pertama itu kepala beritanya Bu. Terus paragraf kedua tubuh berita, paragraf ketiga ekor beritanya Bu. Enggak dibacain Anggun. Siap. Jadi judulnya OTT KPK, kenapa Sekretaris Dinas PUPR Riau tidak jadi tersangka. Itu apa? Itu judul beritanya Bu, sorry lupa. Terus kepala beritanya ada Jakarta, CNN Indonesia. KPK memulangkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Ferry Yunanda setelah
yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan pada Senin 3 November lalu. Lalu status Ferry Yunanda masih terbatas saksi, itu kepala beritanya Bu. Terus tubuh beritanya KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran 2025. Terus ekor beritanya dalam konstruksi perkara yang dibacakan oleh Wakil Ketua KPK pada Rabu sore, Ferry Yunanda mempunyai peran sentral dalam kasus tersebut. Nah, Ferry ingin menambah anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan Bu. Oke, kita rambut aja tepuk tangan rambut. Berarti sudah paham kan anak-anak tentang teks berita hari ini? Sudah paham. Oke, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.